Shalom sahabat insani. Hari ini hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021. Kita merayakan peringatan Santo Laurentius, seorang diakon dan martir. Maka dari itu, mari sebelum kita mulai renungan kita, terlebih dahulu kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, karena cinta yang bernyala-nyala, Laurentius tampil cemerlang sebagai pelayan yang setia dan martir yang mulia. Bantulah kami mencintai yang ia cintai dan mewujudkan yang ia ajarkan. Sertailah kami selalu, semoga sabda yang kami akan dengarkan meresap ke dalam hati kami dan menjadi perbuatan baik kepada sesama, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan yang kita renungkan hari ini dari Injil Yohanes bab 12 ayat 24 sampai 26. Menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Santo Laurentius adalah salah satu dari 7 orang diakon di Roma yang menjadi martir bersama Paus Sixtus II pada penganiayaan Kaisar Valerianus. Semasa dia menjadi diakon, dia diberi tugas menjadi pengolah kas gereja dan penyalur bantuan-bantuan kepada orang-orang miskin dan para janda. Benar bahwa pada saat mereka semua ditangkap, Laurentius diminta untuk menyerahkan semua harta benda gereja. Akhirnya dia berkata kepada penguasa pada saat itu, "Tolong beri waktu 3 hari buat saya untuk mengumpulkan semua harta benda gereja." Laurentius diberikan waktu 3 hari untuk mengumpulkan semuanya itu. Dalam waktu 3 hari itu, dia mengumpulkan orang-orang miskin, cacat, buta, dan sakit untuk dihadapkan kepada penguasa pada saat itu. Lalu ketika dia menyerahkan, dia berkata, "Tuanku, inilah harta kekayaan gereja yang saya jaga. Terimalah dan piaralah mereka sebaik-baiknya." Tindakan dan perkataan Laurentius dianggap sebagai penghinaan oleh penguasa Roma, sehingga ia ditangkap dan dipanggang hidup-hidup di atas terali besi hingga wafat. Saudara-saudariku, teladan Santo Laurentius mengingatkan kita akan pengajaran dan perkataan Yesus pada hari ini. Jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Bahwa menjadi pengikut Kristus tidaklah mudah. Selain dituntut untuk berjuang, kita juga dituntut untuk berkorban dengan apa yang kita perjuangkan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang hanya mau berjuang tetapi tidak mau berkorban. Bahkan yang lebih parahnya adalah mau berjuang tetapi mengorbankan banyak orang. Saudara-saudariku yang terkasih, situasi saat ini adalah situasi yang sulit. Jika dapat dikatakan dalam tanda kutip, dunia kita saat ini tidak baik-baik saja. Pandemi COVID-19 belum berlalu,
PPKM terus diperpanjang. Bahkan, ada banyak orang yang mulai mengartikan PPKM menurut mereka masing-masing. Ada yang mengatakan PPKM pelan-pelan kita mati. Ada yang mengatakan PPKM pengen pacaran kurang modal. Ada yang mengatakan PPKM pinggang paha kita mulai melar. Ada yang mengatakan PPKM pelan-pelan kamu melebar. Tentu itu hak setiap orang. Kita tidak boleh melarang mereka untuk mengartikan PPKM itu. Tetapi sebagai umat Kristiani yang sejati, kita perlu mengartikan PPKM dengan nuansa rohani. Jika dapat dikatakan PPKM adalah percayalah pasti Kristus menolong. Menolong dengan apa? Dengan caranya yang tidak kita duga-duga. Dan kita sebagai umat beriman, tugas kita hanya percaya dan membuktikan kepercayaan kita itu dengan berbuat baik kepada sesama. Sebab Tuhan berkata, barang siapa mencintai nyawanya, dia akan kehilangannya nyawanya. Tetapi barang siapa yang tidak mencintainya, tetapi lalu berkorban untuk orang lain, dia akan memperoleh hidup sejati. Kita bisa ambil contoh bahwa banyak orang yang berjuang di garda terdepan untuk menolong sesama. Mereka adalah relawan dan nakes yang mau menyediakan waktu demi menolong dan demi kebaikan sesama. Mereka tidak kebal, tetapi mereka berani demi jiwa yang lain. Saudara-saudariku yang terkasih, kita sebagai orang Kristiani dipanggil dengan cara kita masing-masing. Tujuan hidup orang Kristiani adalah menolong sesamanya dan mencintai Tuhan. Jika kita tidak mampu dan tidak dapat mencintai, setidaknya kehadiran kita di dunia ini tidak menyakiti siapa-siapa. Semoga sabda Tuhan pada hari ini menguatkan kita untuk terus berbuat kebaikan dengan cara kita masing-masing. Semoga Roh Kudus membantu kita. Setelah kita diteguhkan oleh sabda Tuhan, mari kita siapkan diri kita untuk berdoa. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, pada pesta Santo Laurentius, kami Kau kuatkan dengan sabda ilahi-Mu. Semoga apa yang kami persembahkan membuat kami merasakan keselamatan-Mu. Dan semoga sabda yang kami renungkan pada hari ini menjadi penuntun jalan kebaikan, khususnya berbagi kasih kepada saudara-saudari kami yang membutuhkan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan renungan dan sabda Allah hari ini. Saya Pastor Marcel Lolotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Raymond Kahia. Semoga pastor bersama dengan rekan-rekan imam dan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.